Apakah setiap baca Quran mereka mencari ayat mana yang tentang nikah ya gitu? Kan tidak mungkin. Abang Ini kita Januari minta maaf dulu Effendi. sama akhwat-akhwat yang ada ini. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa, Bang. Karena kan kita menyampaikan yang benar. Insya Allah, gitu. betul. Ya kalau saran ya, nah ini kembali ke perempuannya mau atau enggak, atau wanita ini mau berubah atau enggak. Nah ini pertama tadi sudah ada sarannya, itu pelajari ilmu agama. Ini penting. Ketika pengen hijrah, Iya. jangan melompat ke fase nikah. Ini baru kita bukan maksud menyudutkan, tapi banyak sekali begini. Ketika sudah hijrah, mereka sudah cadaran, pakaiannya sudah bagus, alhamdulillah kita dukung itu. Tetapi tiba-tiba hanya membahas tentang bab-bab nikah, dan mohon maaf, bab nikah itu pun tidak dikuasai secara fikih, iya kan? Betul. Kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Tetapi kan terlalu melompat. Ada lagi yang seharusnya dibahas. Nah, saran saya itu pelajari ilmu agama itu yang penting, sangat-sangat penting bagi perempuan ataupun wanita muslimah yang ada di Indonesia khususnya kita bilang. Nah, yang kedua itu coba sibukkan diri dalam belajar. Sibukkan diri dalam belajar. Nah, kalau kita sudah menyibukkan diri dalam belajar, pertama ya tadi belajar agama, lalu juga belajar umum. Menguasai seluruh ilmu. Iya, perempuan ini lebih, kalau saya bilang ini ya, keturunnya Rasul itu ke bumi ini, itu juga mengangkat martabat perempuan dari patriarki laki-laki, ya kan? Mereka ini diangkat nih sama Rasul, yang dulu mereka nggak ada harganya di mata kaum laki-laki, mereka pemuas nafsu dan segala macam, diangkat sama Rasul, tetapi diruntuhkan kembali oleh perempuan, ya kan? Diruntuhkan kembali kepada perempuan saat ini. Kenapa sih? Coba yang jadi contoh itu bukan artis-artis itu, tinggalkan artis-artis itu. Tinggalkan artis-artis yang baperan. Bukan saya menyalahkan idola, tidak apa, tapi idola itu harusnya Rasulullah dulu. Baru turunannya itu nanti ulama, para habaib, baru ustaz-ustaz. Artis itu belakangan bawa-bawa. Dan itu tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan nanti kita jadinya jatuhnya sama kayak memuja mereka. Betul. Memuja mereka hilang iman, Mengidolai mereka. Padahal idola kita satu-satunya Rasulullah. Nah, itu harus dikaji. Nah, perempuan saat ini sibukkan diri dengan belajar. Belajar umum itu contoh, belajar politik. Belajar politik. Umat Islam ini perempuannya boleh nggak berpolitik? Boleh. Siasat tidak apa-apa. Dulu juga Aisyah itu berpolitik, pernah berkuda dan melawan Ali bahkan baca sejarahnya. Lalu juga pernah di Palestina itu ada perempuan masih muda, sudah jadi kalau tidak salah wali kota atau gubernur, nanti bisa dicari, itu ada di Google. Lalu juga kalau tidak salah gubernur di Inggris itu atau wali kota di salah satu di kota di Inggris juga perempuan, dan itu muslimah. Juga ada di beberapa tempat itu perempuan memimpin seperti itu. Jadi kan contoh kalau pahlawan para pendahulu. Iya juga. Itu Cut Nyadin. Iya. Bagaimana Raden Ajeng Kartini. Iya. Nah, mereka berjuang untuk pendidikan. Nah, sekarang ini perempuan kita lihat. Apa sih begitu loh? Kenapa nggak mau belajar gitu loh? Nah, ditanya, oh hijrah ya. Tahu sahabat Nabi ada yang asabiqunal awwalul berapa? Nggak tahu. Takutnya ini yang menjadi senjata orang-orang kaum kafir gitu. Orang-orang yang memang orang-orang ingin yang menjatuhkan Islam. Orang-orang yang tidak media juga ini berperan, media mainstream yang paling utama memberitakan terus hal-hal yang seperti ini. Nah, kalau sudah begini kan seharusnya para perempuan ini lebih peka terhadap kondisi sosial yang lingkungan, belajar dengan baik. Yang selanjutnya itu, yang keempat, sibukkan dengan organisasi, wadah bergerak. Jadi kan wadah bergerak itu bisa komunitas Islam, tapi bukan yang hanya baperan gitu, berperan gitu. Komunitas yang berperan, baper bawa perubahan. Nah, bisa baper boleh, tapi bawa perubahan. Juga berperan, iya. Ya kan? Berperan untuk bangsa, negara, umat, lingkungan dan segala macam. Keren nggak kalau begini? Ada perempuan bercadar,
dia pakai gamis besar. Tapi dia itu ke pelosok-pelosok gitu, memberi makan kaum miskin. Keren nggak? Keren. Ada lagi misalnya gadis bercadar, muslimah bercadar, tapi melakukan penemuan. Benar. Nih virus COVID lagi apa ini? Mana tahu mereka bisa melakukan penemuan itu tentang vaksin dari mereka yang bisa menyembuhkan COVID dalam beberapa hari misalnya. Keren nggak itu? Keren. Apalagi wanita bercadar gitu. Iya, itu kan pakaian dalam terjun ke politik, ngomong langsung. Nah, kalau ke politik lebih keren lagi. Duduk di anggota DPR pakai cadar, perjuangkan cadar itu di DPR. Nanti yang jadi masalah kita begini, kita nggak punya peran di politik, perempuan-perempuan ini ketika ditindas, baru kita ini umat Islam ini baru merengek-rengek. Mereka lah yang bisa menjadi pelindung hak asasi wanita itu tadi, Bang ya. Nah seperti itu, jilbab dilarang. Ya salah siapa tidak mau berpolitik, tidak mau masuk ke dalamnya. Tapi kalau kita yang masuk jilbab besar ini, perempuan-perempuan ini berperan, katakan ini harus diperjuangkan dan segala macam. Seneng nggak mereka? Nah itu juga misalnya dalam bidang tadi sains, ya kan, dalam bidang kimia dan segala macam, kan bangga kita kalau punya perempuan-perempuan hebat di masa ini gitu. Sebenarnya sangat banyak perempuan-perempuan muslimah di dunia ini yang sangat berpengaruh, tetapi tidak muncul di kepermukaan, tidak diekspos lebih besar. Tidak diekspos lebih besar. Nah, satu lagi kan perempuan ini bakalan ngelahirin seorang anak, putra atau putri. Iya. Dan mereka ini bakalan menjadi pendidik ataupun guru yang pertama bagi anak-anaknya. Nah, kalau misalnya begini, ibunya itu taruhlah misalnya tidak mau belajar agama misalnya. Kalaupun hijrah tidak mau belajar lebih luas lagi. Nah, bagaimana nanti anaknya diajarkan? Bagaimana nanti dia bisa jadi bijaksana ketika anaknya itu tidak paham agama, lalu dia akan menyuruh anaknya itu nonton yang nikah aja nak, gitu. Cepat nikah lah ya gitu. Kan nggak mungkin. Dan perempuan ini di dunia ini, kita bilang di dunia ini paling banyak daripada laki-laki. Nah, kalau mereka ini dari populasi sudah paling banyak, kalau mereka ini berperan lebih daripada laki-laki, ini bisa menguntungkan bagi dunia Islam. Seperti itu. Jadi saat ini sangat dibutuhkan perempuan-perempuan yang visioner ke depannya. Nah, keruntuhan dari suatu peradaban itu karena jauhnya seorang perempuan dari akhlak, moral, dan serta ilmu pengetahuan. Nah, kalau sudah jatuh begini, kita nggak bisa bangkit, dan ini sangat sulit untuk membuat suatu negara itu menjadi bangkit. Nah, berarti dari sini kan perempuan itu harus berpendidikan. Berpendidikan itu tidak harus formal. Kenapa saya bilang tidak harus formal? Mungkin ada kendala ekonomi dan segala macam, tidak bisa kuliah lebih tinggi. Tetapi pendidikan itu bisa ditempuh dari mana aja. Dari membaca, memahami Al-Quran, pengalaman, belajar dengan ustadz, ikut kajian yang memang apa ya, yang bukan baperan ya. Nah, itu kalau dilakukan setiap rutinitas, terus berpendidikan, maka dia akan menjadi perempuan yang bijaksana. Dan kalau perempuan ini sudah bijaksana, maka dia bisa lebih daripada laki-laki. Laki-laki bisa di bawah, mereka bukan di bawah secara kepemimpinan ya, tetap laki-laki itu dalam segi kepemimpinan di atas, apalagi di rumah tangga, ya. Tetapi mungkin dari segi keilmuan bisa lebih daripada laki-laki. Dari segi peran di masyarakat bisa lebih dari laki-laki, dan bisa lebih dari bidang-bidang yang lain. Tetapi perempuan ini diciptakan Allah itu memang lebih menggunakan perasaannya. Sebenarnya bisa saja perempuan itu lebih menggunakan duanya, akal dan hatinya, perasaannya. Kalau sudah dua ini digunakan, maka insya Allah perempuannya akan jadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Berarti kalau memang seperti itu yang abang katakan, sebenarnya kan gini, terjadinya para kaum Hawa itu baper gitu kan. Sebenarnya ini kan ada hasil dari media seperti mengangkat gitu kan. Jadi kita salah nggak menurut abang kalau aku mengatakan ini adalah salah satu Ghazul Fikri, perang pemikiran? Ya, bisa jadi sih kalau misalnya kita bilang, kan saya bilang tadi seperti talbis iblis tadi ya. Project hijrah ini sudah berjalan nih saat ini, dan iblis ada iblis manusia, ada iblis memang sebenarnya iblis, ya kan. Iblis manusia inilah ketika melihat Islam ini sudah bangkit, Islam ini sudah
pakaian yang sudah bagus-bagus, maka diseranglah dari budaya yang kurang baik, seperti dipertontonkanlah artis-artis yang menikah muda, yang hijrah menikah muda. Padahal kalau kita lihat, kenapa sih nggak dipertontonkan itu, misalnya seorang ilmuwan yang hijrah misalnya, atau seorang pakar politik yang hijrah dan memperjuangkan Islam misalnya gitu. Begini saja lah kalau misalnya Ghazal Fikri ini kan, itu kembali kepada individunya. Kalau mau belajar sejarah Islam, maka dia nggak akan seperti itu. Kalau dia mau belajar tauhid lebih bagus lagi, dia tidak akan terjebak. Nah, kita ambil role model misalnya, nggak usah di perempuan Indonesia lah, para perempuan Indonesia ini coba ambil role model itu di perempuan-perempuan Palestina misalnya. Yang kita ketahui kemarin itu seorang dokter yang mati syahid. Iya, dokter mati syahid, ditembak itu kalau iya, ditembak dia kan. Ditembak oleh orang Zionis Israel. Nah, itu luar biasa ya, saya kira kan, luar biasa perjuangan dia jadi dokter, dan saya rasa hanya orang-orang kemanusiaan. Iya, relawan kemanusiaan, menyerahkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk memperjuangkan Islam di tanah Palestina. Nah, pernah nggak umat Islam ini berpikir apa ya yang bisa muslimah ini, apa yang bisa kulakukan untuk Islam ini? Pernah nggak? Nah, contoh begini, berapa sih ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan daripada menjelaskan ilmu pengetahuan? Betul. Yang menjelaskan ilmu pengetahuan itu ratusan di Al-Quran, dan menjelaskan nikah itu ada hanya beberapa puluhan. Dari sekian itu, kenapa kok yang lebih didominankan pernikahan? Kenapa fokusnya ke situ? Apakah setiap baca Quran mereka mencari ayat mana yang tentang nikah ya begitu? Kan tidak mungkin. Betul. Semua di Al-Quran itu ujungnya pasti ada ya ulil albab, ya ulil absar, lalu lagi afala taqilun, afala tatafakkarun. Disuruh mikir loh gitu. Bukan disuruh nikah atau bukan disuruh baper, tapi disuruh mikir. Ayo mikir nih. Lihat kondisi bangsa ini, lihat kondisi dunia ini, lihat kondisi umat Islam saat ini, lihat kondisi apa yang bisa kita buat ini. Coba jangan hanya berpikiran ibaratkannya nafsu. Kalau saya bilang ini nafsu. Kenapa saya bilang? Iya, katanya bahwa embel-embel sunnah Rasul. Iya, sunnah Rasul itu ada banyak. Tadi saya bilang ribuan, bahkan ratusan, bahkan puluhan saja sudah kita lakukan belum? Sunnah Rasul itu misalnya ada duha, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Syuro, ada sholat sunat tahajud, sholat sunat ini dan itu dan segala macam, bermacam-macam. Rasul itu ketika mengatakan sunnah Rasul, dia mengajarkan sesuatu itu, nah sudah berapa persen kita melakukan itu? Tapi kita, terutama kaum akhwat ini hanya mengatakan, iya sunnah Rasul, menyempurnakan sunnah Rasul. Begitu banyak sunnah Rasul, hanya pernikahan yang dibicarakan. Bahkan menuntut ilmu pun sunnah Rasul, dan itu sunnah yang paling tinggi. Paling tinggi. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, sunnah kewajiban. Iya, bagaimana kalau kita beribadah tanpa ilmu? Sholat asar bisa jadi 5 rakaat mungkin ya kan. Sholat tahajud bisa bagaimana kejadian? Bisa dilakukan siang hari mungkin ya kan. Yang seharusnya malam hari bisa kejadian sholat duha bisa tengah malam kan. Kalau tidak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu kan kita tahu takarannya, sholat asar itu 4 rakaat, subuh 2 rakaat, jangan sementang taat 3 rakaat dibikin sholat itu pakai nafsu berarti. Pakai nafsu. Nah, ini analogi saja, bukan saya menuduh. Nah, tetapi ini kita kembalikan kepada para akhwat tadi. Nah, kalau kita berbicara sunnah Rasul, kita semua paham lah bagaimana Rasul itu. Berarti bisa kita simpulkan di sini ketika kaum Hawa lagi baper-baperannya saat ini, udah tinggalkan itu Bang ya. Ada lebih tanggung jawab yang lebih besar bagi kaum Hawa untuk kedepannya lebih menjadi generasi yang produktif yang karena kan kaum Hawa ini akan menciptakan generasi emas, bibit-bibit muda, generasi yang akan memperjuangkan agama dan ini bangsa kan. Berarti kuncinya adalah tuntut ilmu dulu kan. Ya, tuntut ilmu agama tadi kan, tuntut ilmu agama tadi. Jadi ya mudah-mudahan kita seperti yang Abang bilang, kita nggak menuduh, kita mudah-mudahan ini menjadi pelajaran gitu ya. Nah, buat kita semua, mungkin Abang pun juga ada adik, mungkin aku juga ada saudara perempuan ya. Nah, ini akan tanggung jawab kita untuk menyampaikannya. Ya, alhamdulillah Bang. Terima kasih. Luar biasa ya kajian kita kali ini ya. Abang ini kita minta maaf dulu sama akhwat-akhwat yang ada ini. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa Bang. Karena kan kita menyampaikan yang benar. Insya Allah, gitu, betul. Bagaimanapun kita harus melawan arus gitu. Betul.
apapun ceritanya kita harus siap. Iya. Harus siap berkorban. Ada. Saya pun agak jantungan juga itu karena bang. Sok-sok kreya aja ini bang, Iya, ya kan? betul. Nah, tapi insya Allah pun mudah-mudahan melihat ini Jadi ladang dakwah. iya. Jadi pelajaran untuk kaum hawanya dan untuk kita juga pribadi. Betul. Baik, sobat medis, itulah tadi hasil diskusi kita pembahasan tentang gara-gara pernikahan kok kaum hawa menjadi baperan seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah pelajaran bagi kita semua. Dan jangan lupa buat sobat medis, saya ingatkan kembali, klik tombol like and share serta subscribe channel ini sobat medis. Subscribe gratis, tidak perlu memakai tenaga melakukannya, dan tekan tombol loncengnya agar sobat-sobat medis semua mendapatkan info-info berita-berita yang bermanfaat dari kami. Stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.